Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Baik, alhamdulillah semangat semua ya. Semangat ya meskipun siang-siang ini. Untuk menambah kesemangan kita, mari kita tepuk semangat dulu bareng-bareng. Tepuk semangat. Materi kali ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Konsep inti budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila itu ada beberapa poin, yakni yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, benar, kritis, dan kreatif. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, dalam proses pembelajaran itu terkadang kita sebagai guru itu ada miskonsepsi akan proses tersebut. Misalnya saja seperti ilusi guru mengontrol murid, lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Padahal hal itu belum tentu seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal membuat rasa bersalah pada siswa itu tuh malah menimbulkan luka pada hati anak tersebut. Jadi rasa bersalah membuat rasa bersalah pada murid itu kurang baik jika kita lakukan, sehingga bisa sehingga kalau bisa itu kita hindari. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, padahal orang dewasa itu sebaiknya atau seharusnya itu tidak memaksa anak. Jadi seperti kita itu memberi sebuah pilihan, memaksa itu mungkin boleh, tapi dalam poin-poin tertentu yang lebih positif seperti itu.
Kemudian stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Baiklah, sekarang kita memasuki poin disiplin positif. Dari judul disiplin positif itu menurut Bapak Ibu itu di benak Bapak Ibu itu apa ya? Dengan kata-kata disiplin positif. Sebelum membaca saja, jangan dibaca dulu saja. Mungkin di benak Bapak Ibu itu apa? Mungkin ada yang mau berpendapat? Disiplin positif itu menurut saya mohon maaf disiplin positif itu menurut saya menumbuhkan kesadaran anak tentang misalnya tentang membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih Bapak Adam. Mungkin ada lagi? Bruno, Waris, Budika. Menurut saya disiplin itu adalah membentuk anak untuk berkarakter baik, terus mengikuti tentang aturan-aturan yang berlaku di tempat tersebut. Misalnya kalau di sekolah aturannya tidak boleh berkata kotor, itu tadi. Terima kasih atas pendapat yang Budika dan Pak Adam, sangat bagus sekali. Baik, saya akan membacakan materi yang tertulis ya Bapak Ibu. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina atau yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif itu benar seperti yang dipaparkan oleh Pak Adam dan Bu Rika, bahwasanya disiplin positif itu adalah sesuatu yang sangat perlu kita kembangkan di sekolah, seperti disiplin disiplin waktu, kemudian menjaga kebersihan seperti membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Kemudian tentang kemandirian anak, seperti itu yang dinamakan contoh disiplin positif. Dan kemudian nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu nilai yang baik yang baik untuk diterapkan di sekolah atau kelas kita. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya di suatu nilai kebajikan institusi atau organisasi, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong,
Nah, di sini melanjutkan tentang poin nilai-nilai kebajikan, bahwasanya kita sebagai makhluk hidup itu memiliki banyak sekali kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan yang memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu memang banyak sekali kebutuhannya. Yang pertama tentang bertahan hidup. Apa contohnya? Yaitu ada kita itu butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu yang kedua, kita sebagai manusia juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya, rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan, seperti contohnya itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Lalu selanjutnya kita juga butuh kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya kita juga butuh kesenangan, seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini itu seharusnya itu kita miliki semuanya. Karena jika ada salah satu kebutuhan dasar manusia ini yang hilang dari diri kita atau tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan suatu tindakan atau perilaku yang kurang baik. Karena berkurangnya 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Sehingga seperti pada anak didik kita, jika mereka berperilaku yang kurang baik atau tidak sesuai dengan norma-norma atau nilai kebajikan yang ada di sekolah kita, mungkin itu mungkin saja 5 kebutuhan dasar manusia itu belum terpenuhi. Nah, sehingga kita sebagai pendidik bisa mencoba menggali tentang, misalnya jika anak yang nakal atau misalnya suka terlambat atau suka memukuli temannya, dan kita tuh gali kenapa kok melakukan hal itu. Nah, dari situ pasti nanti kita akan mengetahui apa yang kurang dari 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Seperti itu. Di sini Bapak Ibu memahami ya? Masih semangat Bapak Ibu? Terima kasih. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi yang terlahir dari luar atau motivasi ekstrinsik. Itu seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, perilaku itu maksudnya adalah kita berperilaku baik itu karena kita ingin itu, misalnya saya tidak ingin terlambat karena biar nanti saya dapat hadiah dari guru. Saya akan belajar rajin supaya nanti dikasih hadiah atau stiker oleh ibu guru. Saya mengerjakan PR supaya tidak dihukum. Nah, itu jadi motivasi yang berasal dari luar atau ekstrinsik. Kemudian ada pula motivasi yang terlahir dari diri kita sendiri, yaitu seperti apa? Atau motivasi intrinsik. Hal itu yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik itu terlahir dari diri kita. Jadi kayak kita sadar, saya ingin belajar supaya saya bisa mengerjakan tugas ini, atau saya belajar membaca supaya saya bisa membaca buku cerita, seperti itu misalnya.
Bu Lutfi? Kalau hukuman itu biasanya tidak ada kesepakatan antara guru dan siswa. Tapi kalau konsekuensi itu kita ada kesepakatan. Misalnya kalau gini di satu kelas, terus kalau misalnya kalian tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa gitu. Jadi ada kesepakatan dengan guru dan sebagainya. Tapi kalau hukuman itu ya sudah langsung dihukum. Baik, terima kasih Bu Lutfi. Bayu. Mungkin ada lagi pendapat? Bayu. Kalau menurut saya hukuman itu berfokus pada menghentikan perilaku negatif. Lalu kalau konsekuensi membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Atas penjelasan Bu Ayu dan Bu Lutfi, jawabannya sangat bagus. Memang benar, hukuman dan konsekuensi itu hal yang berbeda. Meskipun kadang kayak beda-beda tipis gitu ya. Jadi hukuman itu benar seperti yang dijelaskan Bu Lutfi dan Bu Ayu tadi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu hal yang terencana atau disepakati sesuai peraturan sebelumnya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian ada poin restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Menurut Bapak Ibu, selama ini kita sebagai pendidik atau guru di SRB itu kita sering melakukan hukuman atau konsekuensi ya? Dua-duanya ya. Misalnya seperti apa berbeda? Misal kalau yang konsekuensi, Kalau konsekuensi misalnya Misalnya kalau anak-anak itu kalau tugasnya belum selesai tidak saya perbolehkan untuk istirahat. Terus kalau misalnya tidak mau mengerjakan tugas, nanti enggak saya kasih kesempatan untuk mainan di dalam kelas kayak gitu. Kalau hukuman itu secara otomatis sih. Kalau misalnya mereka mengganggu temannya, misalnya si Ali mukul Fadila, teman Fadila balas kayak gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau berikan contoh hukuman yang mungkin saja pernah dilakukan di kelas Bapak Ibu. Bu Nunu atau Bu Aris mungkin? Kalau hukuman, kalau di dalam kelas, kalau saya ya, misalnya kalau murid saya tidak mengerjakan gitu, konsekuensinya dia kan tidak memahami pelajaran yang dia pelajari. Kalau konsekuensi peraturan yang disepakati, jadi misalkan murid saya misalnya bisa kerjakan ini, kita sepakat kalau kamu tidak menyelesaikan tugasnya, nanti kamu tidak bisa istirahat atau kamu tidak akan bisa ikut pelajarannya Bu Aris. Itu aja. Terima kasih. Memang hukuman dan konsekuensi itu memang beda tipis. Kadang kita sebagai guru itu tidak sadar bahwa kita itu memberikan suatu hukuman pada anak didik kita. Dan hukuman itu jika terus dilakukan itu kadang malah nggak baik untuk perkembangan atau proses pembelajaran anak.
Jadi positif itu ke konsekuensi karena kan ada kesepakatan antara guru dan murid seperti itu. Lalu kita sebagai guru itu dalam pilihan hukuman konsekuensi atau restitusi itu manajer itu sebenarnya kita di posisi mana ya Bapak Ibu? Restitusi ya, manajer. Ya, kita sebagai guru memang sebenarnya sebagai manajer. Jadi kita menyelesaikan masalah itu tidak langsung seperti menjudge anak didik kita. Misal anak didik kita berbuat salah, itu kita gali informasi dulu. Kenapa kok dia melakukan hal seperti itu? Nah, di sini akan saya jelaskan tentang 5 posisi kontrol guru. 5 posisinya ada penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, yang paling sering sekali Bapak Ibu guru itu di posisi mana dari 5 ini? Sebagai teman, sebagai manajer. Lima posisi kontrol guru penghukum itu kita memang kadang perlu melakukan atau memberikan hukuman pada anak didik kita, tapi hanya pada saat-saat tertentu dan sangat-sangat dibutuhkan. Karena hukuman itu sifatnya kan sifatnya kan langsung tanpa kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi mungkin saja hukuman itu malah akan menyakiti diri anak. Kemudian posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, ini kadang yang posisi kontrol kita sebagai guru itu akan membuat anak itu sangat-sangat merasa malu dan mungkin saja motivasi untuk belajar itu
hebat-hebat karena sudah menempatkan diri kita sebagai seorang guru menjadi sebagai manajer. Karena posisi yang lain itu apa ya, kayak seperti kurang tepat, bukan nggak boleh, tapi seperti kurang tepat. Lebih tepatnya kita itu posisi sebagai manajer, sehingga tidak salah mengambil langkah selanjutnya tetap tentang pemberian apa ya, nasihat atau pembelajaran pada adik kita. Selanjutnya ini ada kuis. Sebelum kuis, mari kita SPQ dulu. Ini tadi SPQ-nya dadakan diajari seorang teman. Oke, clue-nya adalah ayo di apa kata saya. Oke? Pak ada masih semangat ini? Ayo ikuti apa kata saya. Ada clue-nya. Saya memakai baju warna apa? Baju pink. Bentar. Lagi ya. Hari ini hari apa? Hari ini hari apa? Bisa memahami ya? Coba sekali lagi ya. Nama saya Adin. Nama saya Adin. Benar sekali. Apa yang saya lakukan hari ini? Apa yang saya lakukan hari ini? Bagaimana Mbak Ibu? Clue-nya, oh ada, mungkin ada speaking lain? Oh berarti mau speaking? Oh berita, oke. Sambil di bawah boleh. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Hilangkan dirimu, bukan perjalanan.
Bu Aris semua bersalah. Mungkin kita sama. Bu Lutfi membuat merasa bersalah. Oke, mari kita cek apakah benar. Benar. Alhamdulillah, semakin paham ya akan materi ini tadi. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kamu merasa Ada lagi? Dapat lagi? Berita sama? Bu Unu membuat merasa bersalah. Ya? Deal? Kita lihat, kita cek. Lalu selanjutnya ada lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, kompak sekali ya jawabannya manajer. Mari kita lihat. Benar ya. Karena kita sebagai guru, terutama di AKP 4 ini, kita itu ada guru yang sebagai manajer, jarang sekali dan hampir tidak pernah jadi guru yang jadi penghukum atau yang lainnya. Ada lagi. Ayolah, makan dari Bapak Ibu ya. Oke, teman, kompak sekali. Ini sudah kompak sekali ya Bapak Ibu. Kita lihat. Sepertinya benar. Sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, siapa ini? Pemantau. Alhamdulillah semuanya memahami akan posisi kita. Salah. Nah, selanjutnya menyambung dari materi tadi tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini menurut Bapak Ibu apa? Kenapa? Kok keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang berpendapat. Buat kita, Bu Aris, Bu Dika, Bu Ayu, Bu Lutfi, Bu Nunu, Bu Dita, Pak Adam, Bu Kusnul. Oh, Bu Nunu boleh. Mengapa keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan. Jadi dibuat kesepakatan satu kelas apa yang disepakati, berapa aturan apa saja yang ada di kelas, tapi disepakati antara guru maupun murid. Kalau peraturan kelas kan hanya ini harus dipatuhi tanpa ada kesepakatan. Baik, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Bu Aris. Saya hitung dengan kan nggak salah, benar. Dan apa yang dikatakan oleh guru tadi, kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita dengan peserta didik. Tapi kalau peraturan kelas itu peraturan yang harus dipatuhi oleh peserta didik, sehingga kalau peraturan itu dilanggar akan menimbulkan hukuman bagi peserta didik.
belajar di kelas gitu, terus menjaga kebersihan kelas, melakukan piket sesuai jadwal seperti itu kesepakatannya. Baik, sudah bagus ini kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat oleh Bu Ayu, mungkin bisa dicontoh oleh Bapak Ibu guru semuanya dan dikembangkan sesuai kondisi kelas masing-masing. Jadi keyakinan masing-masing itu tidak terikat Bapak Ibu, jadi apa ya, bersifat universal dan sesuai dengan keyakinan sesuai dengan kondisi muridnya. Nah, berikutnya adalah segitiga restitusi. Ini adalah posisi kita sebagai manajer. Sebagai manajer kita bisa melakukan segitiga restitusi ini untuk memandu kita sebagai guru ketika kita mau menggali sebuah informasi terhadap perilaku anak didik kita yang mungkin kurang baik. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Seperti kita menanyakan kenapa kamu melakukan hal itu, kemudian validasi tindakan yang salah. Lalu setelah itu menanyakan keyakinan ini itu adalah keyakinan kelas yang pernah kita buat sebelumnya. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini tuh berbuat salah itu wajar. Nah, ini contoh percakapannya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah contoh dialog yang kita bersama murid ketika kita mau menggali informasi dari perilaku yang telah dilakukan yang mungkin saja itu kurang baik. Selanjutnya tentang validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan? Ada lagi tentang kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, validasi tindakan ini itu kita tanyakan pada anak didik tersebut. Ini beberapa contohnya, mungkin kasus satu dengan yang lainnya itu berbeda kalimatnya atau berbeda cara kita menggali validasi tindakan yang salah tersebut, dan kita sesuaikan dengan kondisi atau karakteristik anak didik kita. Karena apalagi kita sebagai guru di SMP ini, murid kita itu kan banyak sekali karakteristiknya. Ada yang bisa diajak berdialog 2 arah, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Dan bahkan kita komunikasinya juga pakai bahasa isyarat. Jadi
Nah, ini ada video tentang contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya buat videonya, video pendek. Membeli makanan dan
makan terlebih dahulu, lalu di sisa waktu sebelum bel masuk kelas saya akan bermain bersama teman-teman, dan ketika bel masuk kelas saya akan langsung bergegas masuk kelas sehingga tidak terlambat lagi. Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Ibu yakin kamu bisa menanamkan nilai-nilai itu dengan baik dan bisa mulai disiplin dari sekarang ya nak. Baik Bu, terima kasih. Baiklah Rica, sekarang Rica sudah boleh kembali bermain bersama teman ya. Iya Bu, terima kasih. Bapak Ibu, dari video ini apa yang bisa dipetik dari video ini, atau dari video ini apa ya? Mungkin dari video ini ada Bapak Ibu yang mau memberikan pendapat. Mungkin ada pendapat lain begitu, atau ada yang perlu ditanyakan, boleh. Boleh view. Menurut saya video tadi itu sudah menggambarkan guru yang menjadi manajer. Jadi gurunya tidak langsung menegur anak di depan temannya, tetapi dia mengajak peserta didik ini ke ruang yang terpisah, kemudian di situ gurunya mengajak peserta didik untuk merefleksikan kesalahan apa yang dia lakukan, kemudian kesempatan apa yang akan dilakukan setelahnya. Jadi ini contoh yang bagus untuk kami. Baik, terima kasih komentarnya dari Bu Lutfi. Mungkin ada lagi yang mau memberikan komentar atau masukan. Oke, ada.
sehingga dia kayak apa ya, mencari pelampiasan seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu kan sebagai orang tua kedua gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin atau berusaha dan sering belajar dari rekan-rekan ini untuk bersikap sebagai manajer seperti itu. Jadi agar sekolah kita itu juga lebih kondusif dan memiliki budaya positif yang baik dan terus berkembang. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari kegiatan hari ini. Berarti Bapak Ibu sudah memahami atau ada yang perlu ditanyakan? Untuk kita terima kasih kesempatannya Mbak Din. Mau gimana ya? Apa bertanya atau sharing ya ini ya? Ini kita di SLB ya, sedangkan ini tadi kan kayak apa manajerialnya, maksudnya kan kayak video yang sudah Ibu Adin tayangkan tadi kan sudah bagus, tahap-tahapnya sudah bagus. Ketika anak melakukan kesalahan, terus dia masuk kelas kan sama Bu Adin diajar ke ruangan yang berbeda. Jadi anak-anak ditanya bagaimana, terus kenapa, solusinya bagaimana gitu kan. Tapi kan karena ini di SLB, saya rasa tidak semua anak bisa bisa digunakan konsep seperti itu tadi. Seperti contohnya siswa kita yang mengalami hambatan intelektual kayak Kera gitu kan, dia susah gitu loh diajarin itu. Mungkin langsung poin-poin apa ya, langsung to the point gitu maksudnya gitu ya. Baik, terima kasih sharing dari Ibu kita. Nah, memang benar sekali, kita sebagai guru di SLB ini memang murid-murid kita itu banyak sekali karakteristiknya. Ada yang bisa diajak berdialog dua arah, ada juga yang harus memakai bahasa isyarat, atau bahkan apa ya, anak tersebut kita beri perkataan tutup poin atau pernyataan. Nah, di situ mungkin dalam posisi kita sebagai manajer dengan melakukan segitiga restitusi itu tidak harus memakai kata-kata seperti di dalam contoh video tersebut. Kita sesuaikan saja dengan murid-murid kita. Jika anak tersebut tidak bisa berdialog dua arah, kita kasih pernyataan aja. Pernyataan seperti apa ya? Misalnya kalau tadi kan kenapa kamu melakukan itu atau apa alasanmu? Nah, mungkin kita ganti, mungkin seperti pernyataan. Misalnya kayak kita teriak-teriak itu kan ya, misalnya, atau misalnya seperti Kaira. Nah, kita beri apa ya, sebuah seperti pernyataan. Kamu cubit teman ya, kamu gemas ya, kayak gitu. Apa ya, kalau kita tanya kenapa kamu kok mencubit teman, nah pasti kan seperti kita kayak itu kan nggak bisa jawab. Jadi kita kayak beri sebuah pernyataan. Kamu cubit teman ya, kamu gemas ya sama temanmu, kamu sayang ya sama temanmu. Nah, kalau sayang kita akan ke perilaku positif. Kalau sayang teman itu